Selamat pagi bagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Kita akan bersama-sama beribadah di hari Minggu ini tanggal 29 Maret 2020. Mungkin sedikit berbeda formatnya karena kita beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hadirat-Nya. Seruan berbakti terambil dari Mazmur 27 ayat 1, 4 dan 6 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau nyatakan Bapa Engkau sungguh baik.
berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pimpinan-Mu atas kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan-Mu menyertai kami sekalian. Kami mau membawa hati kami Tuhan kepada Engkau. Kami mau membawa pujian kami. Kami mau membawa kerinduan kami ke hadirat-Mu Bapa. Terimalah Tuhan setiap ucapan syukur kami. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Kiranya nama-Mu saja yang diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan tetap membawa hati yang penuh sukacita. Kita akan pujikan dari buku nyanyian pujian nomor 37, Hai Kristen Pujilah. Bersama-sama menyerukan ikrar iman kita dan moto gereja kita bersama-sama. Sekali saja. 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Dan moto gereja kita sekali saja. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Mari kita tetap memuji Tuhan, mari kita tetap menyerukan kemuliaan nama-Nya dalam setiap hidup kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dan kita naikkan pujian dari buku nyanyian pujian nomor 98, Firman Hidup Kekal. Sangat
Salam, apa kabar? Ada sukacita? Masih semangat? Kiranya kita semuanya hari ini tetap bersukacita. Nah, kita akan masuk ke firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita ke sana, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami bersama-sama berdoa menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur di dalam doa kami, karena ada kesempatan bagi kami hari ini untuk firman-Mu. Kami akan membaca dan kami juga akan merenungkan. Kami mohon terang yang dari Tuhan akan memberikan pengertian dan hikmat di dalam hati kami masing-masing. Baik saya yang menyampaikan maupun hamba-hamba-Mu semuanya yang mendengarkannya. Sehingga kami semuanya boleh ditumbuh kembangkan kehidupan rohani kami dari kebenaran firman-Mu yang ada. Dan kami mohon kuasa Allah akan turun kepada kami pribadi lepas pribadi ketika kami menjalani firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kerinduan kami nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi berkat. Terima kasih, inilah doa kami di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Amin. Mari sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25. Kita akan memperhatikan perikop penghakiman terakhir yang ada di dalam pasal tersebut, mulai ayat 31 sampai 46. Silakan memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan menolong untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-25 mulai ayat yang 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau bagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah
kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau. Ayat 40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum jauh kita dengan perikop firman Tuhan yang baru saja kita atau saya bacakan, saya pada hari Selasa tanggal 24 Maret membaca sebuah artikel di sebuah koran, yaitu Kompas. Ketika saya terima dari loper koran, saya memperhatikan gambar yang besar di halaman pertama tersebut. Di sana ada ruangan, mungkin itu sebuah rumah sakit. Dan di dalam ruangan itu penuh dengan peralatan medis. Di atas gambar yang saya perhatikan itu ada tulisan demikian. Pemerintah mendistribusikan alat pelindung diri untuk para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi krisis APD belakangan ini. Kemudian ketika saya telusuri, saya baca lebih lanjut artikel itu, alat-alat medis itu diberikan kepada rumah sakit yang memang ditugasi untuk menangani masalah virus ya COVID-19 di wilayah DKI, Bogor, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk daerah istimewa Yogyakarta, Bali, dan juga Pulau
pulau yang ada di luar Jawa. Kemudian saya lebih perhatikan lagi, di sana ada subjudul dalam artikel lindungi tenaga medis. Dituliskan 2 kata tetapi cukup tebal. 2 kata tersebut berbunyi dokter meninggal. Nah, setelah saya perhatikan, saya sempat baca bukan hanya sekali, 2 kali, beberapa kali kemudian saya merenungkannya. Ada 5 dokter meninggal dan 1 guru besar kesehatan meninggal karena menderita COVID-19. Nah, saya tidak paparkan nama-nama orang tersebut, tetapi jika saudara ingin bisa melihat itu di Kompas juga yang bisa saya baca. Berarti kalau hari ini saudara dan saya masuk ke hari Minggu, saudara, mungkin jumlah orang yang meninggal semakin bertambah. Mungkin, karena saya katakan mungkin, bisa jadi karena hari demi hari ketika mengikuti update info dari lembaga pemerintah yang memang kompeten di sana, memang ada selalu ada tambahan-tambahan orang yang sakit, termasuk di daerah di mana kami tinggal di Pastori Medayu Utara itu, kalau saya tidak salah ingat sudah ada 2 orang yang positif. Kemudian di tetangga sebelah saya, Wonorejo Selatan, ada juga teman-teman tinggal di sana itu menjadi 4. Terus Penjaringan Sari, saya baca juga ada 7. Ada 7. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini saudara dan saya masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, sementara di sekitar banyak orang yang tidak memiliki itu dan meninggal karena virus yang ganas yang sedang pandemik bukan saja di Indonesia tetapi juga negara-negara yang lain di seluruh dunia. Mari melihat situasi yang ada seperti ini, kita kembali kepada firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada minggu ini atau hari ini, hidupku adalah Kristus. Hidupku adalah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah sebenarnya Kristus itu? Ia adalah Allah yang menciptakan segala dunia, segala isinya bersama dengan Allah Bapa dan Firman. Dan Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia pun mati di salib, tetapi bangkit dan hidup. Dan Yesus yang pernah hidup, disalib dan mati, tapi bangkit dan hidup. Dia sekarang naik ke surga, akan kembali lagi ke dunia. Ketika dia hidup, dia datang untuk menyelamatkan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan salah satu ajarannya yang disampaikan, diantaranya tadi kita sudah membaca dari perumpamaan yang ada di dalam Matius pasal yang 25 ayat 31 sampai 46 tentang pengadilan domba dan kambing.
Nah, ketika saudara dan saya sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun oleh kasih karunia-Nya diberkati Tuhan. Dan ketika hari ini saudara dan saya pun masih diberikan hidup oleh Tuhan, tentunya ucapan syukur akan mengalir di dalam hati kita kepada Tuhan. Oleh juga karena karyanya, oleh anugerahnya, kita pun akan bisa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Benar? Nah, ketika saudara dan saya mengasihi Yesus, kasih seperti apa yang sudah kita nyatakan kepadanya sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat-Nya, atas keselamatan, karena kita diberikan iman sehingga kita mengenal dan percaya kepadanya dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau misalnya pertanyaan itu ditujukan kepada kita masing-masing, bagaimana saudara dan saya sudah menyatakan kasih itu kepada Kristus? Tetapi firman Tuhan ini dalam perumpamaan penghakiman terakhir domba dan kambing, ada hal yang perlu saudara dan saya perhatikan, supaya ketika kita bisa menangkap kerinduan, keinginan Tuhan untuk saudara dan saya lakukan. Dari perumpamaan tadi, saya tidak membacanya kembali, tetapi di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, juga pernah mati karena disalib untuk menebus dosa, bangkit dan hidup. Ia akan datang lagi. Dalam satu ajarannya dia mengatakan, Ia akan memisahkan para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang yang hidup benar, dari orang-orang yang tidak percaya. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayat 31 sampai 33. Dasarnya cukup jelas. Di sana ayat 31, apabila anak manusia, siapa anak manusia itu? Tak lain adalah Tuhan Yesus. Dan Yesus akan datang kembali bukan bayi yang mungil, rentan, tak berdaya, tapi Dia datang dengan penuh kemenangan bersama-sama dengan malaikatnya, dan akhirnya Dia juga akan menjadi hakim. Nah, dari apa yang dilakukan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan pengadilan kambing dan domba ini, ternyata di sini kita dapati ada orang-orang yang dikelompokkan, digambarkan seperti domba yang ditempatkan di sebelah kanan, dan ada orang-orang yang digambarkan seperti kambing, dikelompokkan di sebelah kiri, raja. Ternyata di dalam ayat-ayat ini kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa orang-orang yang di sebelah kanan, yang di sini digambarkan seperti domba, itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman, yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang-orang yang di sebelah kiri raja, yang itu digambarkan
seperti kambing-kambing, tak lain adalah orang jahat. Di dalam ayat yang ke-46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi di sini ternyata setelah dunia nanti berakhir, semua orang sudah meninggal, akan ada yang namanya pemisahan antara orang benar, orang percaya, dan orang yang jahat, orang yang tidak percaya. Siapakah orang yang benar atau orang yang digambarkan sebagai domba-domba? Seperti di dalam ayatnya 37 dan sampai ayatnya yang ke-40, di sana dikatakan demikian. 37, 40. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya. Maka orang-orang benar, siapakah orang benar itu? Apakah dia benar karena melakukan hal-hal yang dikatakan di dalam ayat 35 sampai 36? Istilahnya di sana, kalau ada lapar, kemudian ia memberi makan, atau kalau ada orang haus, ia memberi minum, atau kalau tidak punya tempat tinggal atau rumah, kemudian diberi tumpangan untuk menginap, atau kalau telanjang dikasih pakaian. Dari ayat-ayat ini kelihatannya memang demikian. Tetapi sebenarnya orang benar yang melakukan hal itu bukan dia diselamatkan, atau dia nanti tidak akan dihukum, atau nanti mereka akan bersama-sama bersukacita dengan raja, bukan karena berbuat baik. Karena sebenarnya perbuatan baik itu tidak menyelamatkan mereka. Yang menyelamatkan mereka itu sebenarnya iman. Kalau mereka itu berbuat baik, sebenarnya mereka itu mempraktekkan iman mereka. Iman mereka kepada Tuhan membuat dia menjalani hidup benar. Dan hidup benar yang mereka sudah miliki diaplikasi dengan kehidupan nyata sehari-hari. Yang lapar mereka kasih makan, yang haus dikasih minum, yang telanjang dikasih pakaian. Nah, tetapi saya kasih garis benang merah, diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik, tetapi karena mereka sudah membuktikan iman mereka, kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus diwujudkan dengan mengasihi sesamanya yang menderita. Kalau yang kambing sudah jelas situ jahat, ya, jahat ayat 46. Saya ajak saudara untuk membuka kitab Yakobus pasal yang kedua, supaya kita semuanya akan diperlengkapi lagi dengan kebenaran yang tadi sudah saya sampaikan. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 18 bunyinya demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman
Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi ayat 18, mungkin ada orang berkata, padaku ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai yang ke-18. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk lebih jauh bagaimana kita memahami hidupku adalah Kristus, diperlukan pemahaman, pengertian yang benar. Allah ingin supaya kita semuanya memiliki pengertian, pemahaman yang benar. Mengapa? Coba mari kita akan perhatikan lagi di dalam firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan pada saat ini. Orang-orang yang tadi sudah dipisahkan oleh sang raja dalam perumpamaan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu di sebelah kanan yang digambarkan domba-domba, dia tidak menyadari, dia tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Karena dia merasa tidak pernah bertemu dengan raja, tidak pernah. Dan tidak pernah melayani raja itu, kelaparan tidak pernah. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-37 menjawab, ya, berbunyi, orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami tidak memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ya, para domba-domba yang digambarkan sebagai orang benar, orang yang beriman itu bertanya-tanya, bingung. Kemudian dalam kebingungannya raja berkata, ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian juga orang-orang yang tadi dikelompokkan di sebelah kiri sang raja dalam perumpamaan penghakiman terakhir ini, digambarkan seperti kambing-kambing. Apa yang ia katakan di dalam ayatnya yang ke-44, ya, mereka berkata, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang dan sakit dan dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?
Kemudian 45, maka raja atau ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bapak Ibu saudara terkasih, dari dua gambaran ini, baik domba-domba ataupun kambing-kambing, yang mereka semuanya tidak memahami bagaimana menunjukkan kasih mereka kepada sang raja atau perbuatan mereka kepada sang raja. Kiranya itu juga tidak terjadi dalam diri saudara dan saya, supaya kita semuanya tidak menjadi salah faham. Kiranya ini juga akan menjadi pelajaran yang mengingatkan saudara dan saya, kita memiliki pemahaman yang benar. Hidupku adalah Kristus. Itu sebuah kalimat yang luar biasa. Paulus ketika dia hidup, dia pernah berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika saudara dan saya menyatakan bagiku hidup adalah Kristus, apa yang perlu saudara dan saya perhatikan? Mari kita akan lihat sebentar video. Nanti setelah itu saya akan datang kembali setelah video itu ditayangkan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bagaimana sajian videonya? Apakah cukup bisa dilihat dan bisa didengar? Tapi yang pasti itu bukan lagu yang baru bagi kita. Liriknya sudah kita kenal. Bisa jadi saudara dan saya sudah pernah menyanyikannya. Sudah pernah menyanyikannya. Kalau saudara dan saya tidak juga menjadi sakit, kalau saudara dan saya juga tidak akhirnya meninggal, tetapi Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita
ya hari ini, esok dan seterusnya. Marilah jangan sia-siakan hidup kita. Kalau saudara ingin menunjukkan kasih kepada Kristus sebagai ucapan syukur kepadanya, kita bisa menunjukkan kasih kepadanya itu dengan cara memperhatikan sesama kita, teristimewa teman-teman kita yang membutuhkan. Dari paparan video tadi saya tahu di antara mereka itu adalah orang-orang yang sudah menjadi dokter, dan mereka pada situasi yang krisis ini terpanggil untuk maju di garis depan, menolong pasien-pasien yang pada saat ini memang membutuhkan penyembuhan dan keselamatan. Dokter oleh karena keahlian dan keterampilannya, mereka memang punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Tetapi ketika saudara dan saya bukan seorang ahli kesehatan atau bukan seorang dokter, pastilah saudara dan saya tidak bisa melakukan hal yang sama. Orang-orang yang berkompeten punya menyerahkan hidupnya untuk menolong kebutuhan yang lain. Itu sebenarnya juga adalah hidup bagi Kristus. Satu di antara mereka yang menyanyi dalam video itu, yang saya tahu, mungkin yang lain saya tidak tahu, itu juga umat baptis dari Gereja Baptis Grogol yang ada di Jakarta Barat, Jakarta. Ketika saya bersama dengan Sera dan juga kita dan Joy berkumpul di rumah, di tengah-tengah aktivitas yang memang harus dikerjakan di rumah, belajar di rumah, tiba-tiba Sera ngomong sama saya, "Pi, saya itu membaca ada seorang yang pesan makanan lewat GoFood. Kemudian setelah pesanan itu selesai dan dibawa oleh orang yang pekerjaannya sebagai GoFood, dia kemudian dikasih tahu sama yang pemesan makanan itu, silakan makanannya dinikmati, jangan dibawa ke rumah saya, itu untuk Bapak, silahkan dimakan, di sana juga ada minum." Kalau media sosial pada saat ini bukanlah hal yang susah ya, untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak bisa dilihat jadi berkat terus kemudian tersebar kemana-mana. Bisa jadi ketika saudara memiliki alat yang sama, teknologi yang canggih, berita-berita seperti itu muncul. Apa yang tadi dikatakan oleh Sera mungkin juga sudah saudara baca atau saudara lihat. Tapi kalau saya mendengar itu, saya sepertinya berhenti bernafas. Tenggorokan saya juga susah untuk membalas itu, cuma saya, oh iya gitu. Cuma saya sambil berkata-kata ya, atau hanya berkaca-kaca saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dokter-dokter karena memang mampu sehingga ia mau melayani orang yang membutuhkan. Itulah sebenarnya perwujudan kasih kepada Kristus, hidupku untuk Kristus. Ada orang-orang yang kebetulan memang
ada kelebihan uang, bisa beli ini, bisa beli itu, rela memberikan ya pesanannya memang khusus untuk Gojek. Nah, pada zaman atau situasi hari ini tentu banyak orang yang menghadapi kesulitan-kesulitan, kebutuhan-kebutuhan. Kalau saudara dan saya bisa tinggal di rumah, ada makanan dan minuman, bisa makan, bisa beristirahat, bisa bekerja di rumah, bisa melihat video, bisa melihat film, bisa menyetel musik, itu baik. Tapi adakah saudara menjadi sedih? Wah, gara-gara seperti ini aku tidak bisa pergi nonton di bioskop. Atau gara-gara seperti ini aku jadi batal untuk mengadakan acara. Tetapi mari kita perhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah. Mari kita akan juga menopang, menolong. Mari kita akan melakukan apa yang bisa. Mari kita akan hidup bersih, jaga kesehatan, berdoa, dan dekat dengan Tuhan. Terlebih lagi, mari kita sama-sama apa yang bisa saudara dan saya buat secara sederhana pun itu kepada sesama, itu sebagai pernyataan kasih kita kepada Kristus. Praktek hidup menunjukkan kasih kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu, harus berpendidikan, harus punya keterampilan secara khusus. Tetapi hal-hal yang sederhana yang bisa saudara dan saya buat, itu bisa sebagai wujud kita untuk kasih kita kepada Kristus, untuk sesama kita yang ada di lingkungan kita masing-masing. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Hari ini kami sudah membaca, kami sudah merenungkan. Roh Tuhan kiranya akan menerangi hati kami, kuasa Allah yang menopang kami, sehingga kami bisa mempraktekkan kasih kami kepada Tuhan untuk hidup dengan memperhatikan, mengasihi, bisa menolong orang-orang lain yang ada di sekitar kami, yang ada di dalam kebutuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan itu dengan pujian Jadi Sepertimu. Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita dan kita juga akan menyaksikan beberapa pengumuman yang disampaikan oleh video setelah ini. Mari bersama-sama kita saksikan. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi Warta Gereja minggu ini. Sebagai bentuk tanggapan gereja terhadap himbauan pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran virus COVID-19, minggu ini diberlakukan ibadah secara online di rumah masing-masing. Untuk persembahan, tetap bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu transfer bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di nomor rekening BCA Gereja. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, persepuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada periode 29 Maret hingga 4 April 2020. Ibu Patria Widyastuti, tanggal 2 April. Saudari Kristiana AR, tanggal 2 April. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Sosial Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada sidang Jemaat yang sudah ikut menjadi anggota pelayanan sosial kematian gereja. Keuangan pelayanan sosial kematian saldo per 21 Maret 2020 sebesar Rp86.382 bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah tergabung dalam pelayanan sosial kematian Gereja Nazaret. Pembayaran iuran dapat langsung ke Ibu Siska Hananto atau transfer ke rekening pelayanan sosial kematian gereja di BCA Gereja. Majalah Suara Baptis masih tersedia 3 eksemplar. Yang berminat, silakan menghubungi Ibu Lucia Rubini Samaji atau Bapak Karimi. Jangan lupa mengganti ongkos cetak dan kirim sebesar Rp22.000. Ibadah minggu depan 5 April akan dilayani oleh Bapak Eri Iwantoko dengan tema Lahir untuk Mati bagi Manusia. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Fing Rifki Taufan almarhum,
ayah dari saudara Arya Krisnamukti dan Tasya, Rabu 25 Maret dini hari. Jenazah sudah dimakamkan pada hari yang sama, pukul 1 siang, oleh GKJW di Banyuwangi. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan kepada saudara Arya dan Tasya beserta keluarganya. Hari ini ada persembahan sosial kematian untuk diserahkan ke keluarga yang berduka cita. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah ada di ujung acara. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Saya persilahkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami kembali satukan hati kami dan kami sama-sama angkat kehadirat-Mu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur jika dalam situasi yang sulit seperti ini, tetapi Tuhan masih memberikan kehidupan buat kami. Bahkan Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Sekalipun kami tidak beribadah berkumpul bersama-sama seperti minggu-minggu yang sudah kami lalui, tapi kami beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa. Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa. Oleh sebab itu pada saat ini kami bersama-sama memohon kehadirat-Mu, bahwa Tuhan akan menolong negara kami Indonesia, termasuk juga bangsa-bangsa yang lain yang sebenarnya kami semuanya juga menghadapi situasi yang sulit oleh karena virus corona yang pada saat ini sudah mewabah. Oleh sebab itu Bapak, pada saat ini kami memohon kiranya roh Tuhan akan turun ke atas para pemimpin-pemimpin bangsa kami, terutama khususnya untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan akan anugerahi hikmat yang dari Tuhan kepada para pemimpin kami. Tuhan juga memberikan arif bijaksana kepada mereka. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan akan turun ke atas mereka. Dan kiranya juga para pemimpin kami Tuhan anugerahi kesehatan, kekuatan, perlindungan, keselamatan, dan biarlah mereka akan bisa menolong dan memimpin kami, dipakai oleh Tuhan supaya kami juga bisa melalui masa-masa sulit yang terjadi di mana-mana di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya Tuhan anugerahi pengertian dan juga kebijaksanaan, sehingga mereka akan beroleh hikmat menemukan cara-cara supaya virus itu akan bisa terhenti, bahkan bisa ditiadakan. Dan kami berdoa supaya melalui pemimpin-pemimpin kami, Tuhan memberikan kebijaksanaan sehingga oleh pimpinannya kami semuanya juga bisa menjaga supaya kehidupan perekonomian kami tetap stabil tanpa ada keruntuhan di sana. Dan pada saat ini pula kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani, di mana Tuhan sudah memberkati mereka, memanggil mereka. Demikian juga kami memohon hikmat, arif bijaksana, Tuhan juga anugerahkan kepada mereka, supaya mereka juga bisa menolong, supaya kami umat-Mu, orang-orang percaya akan bisa tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami pun juga akan bisa tetap mengagungkan Engkau
Bahkan kami juga menjadi gereja yang diberi keberanian untuk terus berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang di tengah-tengah masyarakat, siapapun mereka, Tuhan juga memberikan inspirasi, nilai-nilai, kebenaran-kebenaran untuk mereka. Tuhan juga anugerahi kebijaksanaan, Tuhan anugerahi mereka juga keberanian, termasuk tetap bersukacita. Tuhan juga memberikan kekuatan karena mereka juga bisa dipakai sebagai kepanjangan tangan pemimpin-pemimpin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat banyak. Terima kasih, Tuhan kiranya juga akan menolong kami masing-masing supaya kehidupan kami di dalam keluarga, di tengah-tengah tetangga, kanan kiri, di tengah-tengah masyarakat, sebagai orang-orang percaya, Tuhan memberikan hikmat, arif bijaksana kepada kami semuanya. Tuhan memberikan kekuatan supaya kami juga menjalani hidup yang yakin kepada Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya, termasuk Tuhan berkuasa juga atas virus yang pada saat ini melanda. Oleh sebab itu kiranya seperti kebenaran firman-Mu yang tadi sudah dibacakan, dijelaskan dan disampaikan, Roh Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami masing-masing supaya dalam situasi yang sulit kami bisa hidup bijaksana, tidak menimbulkan menambah keributan di sekitar orang-orang yang ada kami, tetapi kiranya kami juga bisa memberikan penghiburan, kekuatan, memberikan dorongan, juga keberanian. Bahkan kami boleh membagikan kabar baik yang dari Tuhan. Terima kasih rangkaian ibadah yang sudah kami buat bersama-sama dalam keluarga kami masing-masing. Bila Roh sendiri yang menguduskan dan menyucikan, sehingga rangkaian ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan seluruh doa permohonan kami. Amin. Ibadah minggu depan 5 April akan dilayani oleh Bapak Eri Iwantoro dengan tema Lahir untuk Mati bagi Manusia.